Seperti biasa, saya akan sharing screen share. Kita sudah sampai pada pertanyaan 61 ya. 61. Oke. Kita lanjutkan kembali membahas bagian ini. Silakan ada teman yang mau bacakan. Teman yang sudah standby mau bacakan buat kita semua. Ya, saya Pak. Silakan Bu Tripi. Ya, saya Pak. Ya. Mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Jawaban, bukan karena layaknya imanku membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya semata-mata merupakan kebenaranku di hadapan Allah, dan karena semua itu tidak mungkin kuterima dan kuraih dengan cara lain kecuali melalui iman. Iya. Demikian Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sebentar saya mau nyalakan video saya ini. Oke. Ya. Jadi kita refresh kembali ya. Sudah seminggu absen. Seminggu. Jadi sudah ini minggu sudah 2 minggu ya kita nggak jumpa dan sekarang baru jumpa kembali. Oke, jadi pertanyaannya adalah mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Ya, yang jelas memang Alkitab yang mengatakan bahwa kita tidak benar karena perbuatan kita. Mungkin sebagai ayat tambahan saya akan sharekan kepada Anda dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ya. Efesus, coba kita buka. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Silakan ada yang mau bacakan, teman-teman. Efesus 2. Ya, Bu Nita silakan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata oleh itu terjemahannya kurang tepat ya. Yang benar bukan oleh tapi melalui iman. Ya, ini berapa kali saya sudah tegaskan. Jadi ini terjemahan LAI ini juga kurang tepat dalam menerjemahkan kata oleh ini. Seharusnya melalui. Karena yang menyelamatkan kita ini, siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan ya Kristus melalui karyanya di kayu salib. Itu oleh karena Kristus yang sudah berkorban buat kita. Tapi melalui apa kita diselamatkan? Melalui iman. Nah, mungkin sering ada yang bahasa Inggrisnya juga through. Jadi memang through. harus melalui. Yes. Nah, jadi kenapa kok melalui iman? Ya,
Kenapa bukan hasil usaha? Kenapa jangan ada orang yang memegahkan diri karena itu bukan hasil pekerjaannya. Ya, karena ya yang jelas yang pertama, segala usaha kita ini atau kebaikan kita atau pekerjaan kita ini di hadapan Allah sudah bercacat. Ya, kita ini seperti sudah, yaitu yang pernah saya kasih ilustrasi, piring yang pecah. Meskipun mau diusahakan ditempel bagaimanapun, dia tetap sudah retak, sudah cacat, sudah istilahnya, ya orang untuk memandang itu tidak dengan, wah bagusnya, ini bukan bagus ya, barang pecah itu sudah, ya harganya sudah tidak ada. Itu yang pertama. Jadi perbuatan kita memang perbuatan yang sudah bercacat. Kalau di Yesaya 64 ayat 6 dikatakan segala kesalahan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Nah itu jadi memang bukan itu. Kita diselamatkan bukan melalui perbuatan. Karena perbuatan kita di hadapan Allah itu enggak ada artinya apa-apa. Ya, meskipun kita anggap ini yang terbaik, tapi di mata Allah tetap bercacat dan tetap kotor. Nah, yang kedua adalah kenapa kok kita diselamatkan melalui iman? Karena yang memang yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan kita, tapi yang menyelamatkan kita ini adalah karya Kristus di kayu salib. Nah, kenapa kok Kristus berkarya di kayu salib menyelamatkan kita? Ya, karena kita nggak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak sanggup. Menyelamatkan diri sendiri nggak sanggup, apalagi menyelamatkan orang lain. Ya, kok mau menyelamatkan orang lain? Menyelamatkan diri sendiri aja lo nggak mampu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita merasa ya kita tuh diselamatkan tuh dengan mentaati hukum-hukum Allah, baru kita bisa diselamatkan. Nah, itu pun juga sesuatu yang tidak mungkin. Ya, kita mau mentaati hukum Allah itu taatnya kita ini taat yang ya istilahnya itu hangat-hangat tai ayam ya. Hangat-hangat tai ayam. Jadi wah kalau lagi semangat, wah berapi-api luar biasa. Tapi kalau lagi loyo ya malas-malesan ya, sembarangan, seenaknya begitu. Ya, jadi ya memang kita tidak bisa mau mentaati hukum Allah itu dengan sempurna tanpa cacat, itu tidak bisa. Sedangkan Allah itu menuntut kesempurnaan. Allah tidak menuntut ya taatilah hukum-hukum Allah seenakmu, atau ya ala kadarnya, atau ya seadanya, ya sebisanya. Taatilah, kalau kamu sudah sebisanya, ya kamu selamat, itulah. Ala kadarnya lah, itu tidak. Allah bukan model begitu yang kemudian keselamatannya bisa ditawar-tawar gitu, lalu ada katrolan gitu ya. Kalau zaman saya masih SMP, SMA itu ada namanya nilai dikatrol gitu ya. Nilainya dikatrol karena
nilaiku itu mestinya nggak lulus, tapi karena gurunya baik dan gurunya berbelas kasihan, ya sudah dikatrol. Yang nilainya 5 dinaikkan jadi 6 itu. Ya, yang nilainya 4 jadi 6, ya 6 kurang gitulah. Pokoknya lulus deh gitu. Nah, itu namanya katrolan. Ya. Nah, di sini Tuhan itu juga enggak bisa mengatrol kita pun enggak bisa. Karena apa? Karena kalau nilai katrolan itu kan, oh usaha kita tuh sampai nilainya 5 tapi dinaikkan jadi 6. Nah, kita ini nilainya di hadapan Allah itu bukan 5 atau 4. Nilai kita di hadapan Allah itu minus, saudara-saudara. Minus. Ya, jadi minus itu, ya minus itu sudah parah itu ya, sudah benar-benar parah. 0 lebih rendah dari 0. Nah, bayangkan kalau saudara dan saya di hadapan Tuhan itu sedemikian kotornya. Sudah tidak ada harapan lagi lah. Saudara dan saya itu sudah tidak ada harapan untuk bisa diselamatkan. Karena kita terlalu kotor. Ya, Yesaya 64 ayat 6. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Ya. Kemudian Allah yang menuntut kesempurnaan itu Yakobus pasal 2 ayat 10. Ya. Di Yakobus 2 ayat 10 itu gambaran kesempurnaan yang sebetulnya kalau kita memang betul-betul mau diselamatkan karena perbuatan, ya perbuatanmu harus betul-betul mampu sempurna, baru Tuhan bisa terima kamu. Nah, karena tidak ada orang yang bisa, tidak ada orang yang mampu untuk sempurna, benar-benar sempurna. Ya Tuhan makanya yang menggantikan saudara dan saya, Kristus datang menggantikan Anda dan saya, Kristus yang berkorban sebagai korban yang sempurna. Makanya dikatakan anak domba yang tak bercacat. Gambaran korban itu selalu harus yang tak bercacat. Apakah benar-benar ada yang tak bercacat? Ya enggak, kalau mau dicari-cari pasti semua ada cacatnya. Cuma itu kan itu kan simbol ya. Tidak bercacat itu gambaran simbolik bahwa nanti ada korban yang sempurna, yaitu Kristus. Tanpa cacat sama sekali. Tanpa noda dosa sedikit pun. Tidak ada noda dosa. Tidak ada cacatnya. Tidak ada kelemahannya. Wah, luar biasa. Dan itu ada pada Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang dapat jalan keluar seperti ini. Kalau saudara tidak punya jalan keluar seperti ini, saudara dan saya sudah hopeless alias tidak ada harapan. Binasa pasti. Karena sekali lagi perbuatan baikmu itu kotor di hadapan Allah. Perbuatan baikmu itu bercacat di hadapan Allah. Ya, Allah tidak mau terima nilai-nilai yang itu setengah-setengah. Nilai 8 pun nggak diterima. Nilai 9 pun tidak diterima. 9,9 pun tidak diterima. Kalau nilai tuntutan Allah itu adalah 100 benar-benar sempurna, bukan 100 minus. Bukan A minus A, benar-benar A. Sanggupkah saudara dan saya benar-benar A di hadapan Allah? Ya, enggak ada yang sanggup. Makanya, berarti tidak ada jalan lain kecuali Kristus. Tidak ada jalan keselamatan tanpa Kristus. Itu semua
itu semua sudah menjadi tuntutan yang nyata dalam Alkitab. Ya, coba kita baca kembali ayat-ayat yang sudah saya paparkan hari ini, yaitu Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, kita baca Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Silakan, ada teman mau bacakan buat kita. Mic-nya bisa dibuka. Saya lagi ya, Pak. Silakan, Nita. Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Iya. Jadi hukum itu bukan terpisah-pisah ya. Jangan membunuh sendiri, jangan mencuri sendiri, jangan berzina sendiri. Jadi kalau saya sudah tidak pernah membunuh, wah syukur saya sudah lulus dari hukum. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, dan sebagainya. Tolong mic-nya boleh di-mute, Bu Lani Toha. Mic-nya belum di-mute. Ya. Jadi nggak bisa saya cuma bilang, oh saya sudah tidak membunuh, saya sudah tidak mencuri, tapi saya berzina, ya nggak apa-apa lah ya. Tolong direkomendasi yang satu ini. Saya belum sanggup yang satu ini. Jadi yang dua itu sudah, yang satu belum. Ya. Nah, jadi lumayan kan, 2 lawan 1 kan. Jadi 2 sudah saya taati, tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri. Nah, berarti kan sudah 2 hukum kan. Tapi yang berzina kan baru 1 hukum. Jadi 2 lawan 1 masih menang kan. 2 lawan 1. Jadi nggak apa-apa, berzina masih oke. Karena baru 1 hukum itu. Tapi 2 hukum sudah saya taati. Saya tidak pernah membunuh orang, saya tidak pernah mencuri. Ya, kalau berzina ya tolong bisa ditolerir lah itu. Itu tidak bisa itu. Ya, tidak bisa itu namanya Anda menghalalkan satu pelanggaran dengan pengertian enggak masalah itu karena aku sudah mentaati 2 hukum. Aku tidak taat 1 hukum, tapi aku mentaati 2 hukum, berarti aku masih benar. Secara perhitungan di jumlah total. Tidak, Allah tidak menilai begitu. Itu aja secara nalar pikiran manusia ya. Tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri itu bagus. Tapi kalau kemudian berzina, yang namanya tidak mencuri dan namanya tidak membunuh itu menjadi gelap gara-gara perzinahan. Ya itulah tuntutan hukum Allah. Yang saya mau katakan dari contoh ini adalah berarti saudara dan saya itu tidak mungkin bisa benar-benar sempurna dalam seluruh hukum Allah. Perhatikan itu. Kamu mengabaikan satu bagian saja, kamu sudah bersalah terhadap seluruhnya. Jadi bagaimana saya mau bersih terhadap seluruh hukum Allah? Gak bisa, nanti kelemahan ini itu membuat seluruh hukum menjadi gelap. Kelemahan yang satu lagi membuat seluruh hukum juga terkena dampaknya. Jadi ini kebenaran-kebenaran ini yang seringkali kita nggak paham.
Ya, saya melakukan pelanggaran satu saja hukum, saya sudah melanggar seluruhnya. Wah, luar biasa. Nah, inilah kesempurnaan. Tapi saya juga pernah katakan lagi kan, bahwa oke lah, tidak usah memperhitungkan mentaati seluruh hukum. Satu hukum saja, apakah saya sanggup taat dengan tanpa cacat, tanpa celah, dan itu juga saya taati seluruh hidup saya. Dari saya bayi sampai saya besar, hukum itu saya taati dengan sempurna. Satu aja, bisa enggak? Satu hukum aja. Ya, misalnya tadi, jangan mencuri. Seumur hidup saya tidak pernah benar-benar mencuri 100% tanpa cacat. Pernah? Anda betul sanggupkah Anda tidak pernah mencuri satu kali pun? Ya, termasuk mungkin mencuri mangga tetangga, atau mencuri waktu, ya, atau Anda seharusnya dalam bekerja Anda memenuhi jam kerja, masih korupsi, ya, sering datang terlambat atau pulang duluan dan sebagainya. Nah, itu sama saja dengan mencuri, tapi mencuri waktu. Oke, jadi siapa sih, kesimpulannya kan, siapa sih yang sanggup benar-benar mentaati hukum Allah tanpa cacat? Tidak ada. Jawabannya cuma satu, yaitu siapa? Kristus. Kenapa Kristus bisa? Karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, saya tidak terima kalau Kristus itu, seringkali orang bilang, Kristus itu ya sama seperti kita. Kristus itu yang manusia 100%. Benar, manusia 100%. Tapi kalau sama seperti kita 100%, no. Karena pasti Kristus tanpa dosa. Dan yang kedua, Kristus adalah Allah 100%. Bagaimana mau sama seperti kita? Ya, atau kita sama seperti Kristus? Bisakah itu? Enggak mungkin. Kenapa? Ya, karena kita bukan Allah. Kristus adalah Allah. Loh, kalau begitu buat apa kata-kata meneladani Kristus? Ya, itu kan arah maksudnya, bukan target. Kalau itu menjadi syarat target, Anda tidak benar-benar sama seperti Kristus, Anda akan masuk neraka. Nah, saya mau tanya sekarang, siapa yang hidupnya benar-benar sama seperti Kristus kualitasnya? Siapa? Nggak ada kan? Saudara dan saya berani angkat tangan. Saya persis sama seperti Kristus. Pasti gombal itu jawabannya. Pasti penipuan itu jawabannya. Jadi bagaimana? Ya, enggak usah bagaimana. Ya sudah jelas, saudara dan saya ini orang berdosa yang tidak layak. Makanya jelas-jelas kita ini diselamatkan melalui iman. Bukan melalui perbuatan, bukan melalui prestasi, bukan melalui ketaatan Anda yang sempurna. Karena Allah sudah tahu ini, makanya Allah juga merancang keselamatan itu tidak melalui perbuatan baik, tapi keselamatan itu melalui anugerahnya. Jadi jangan salah langkah sebagai orang percaya. Kita untuk mencapai keselamatan, saya mau berjuang jadi baik, saya mau berjuang jadi baik. Berjuang jadi baiknya itu enggak salah, tapi kalau berjuang menjadi baiknya itu demi syarat saya bisa masuk pada keselamatan, itu sudah pengajaran yang bukan iman Kristen. Itu pengajaran bidat. Bidat selalu mengajarkan perbuatan baiklah yang bisa menyelamatkan kita.
Nah, kita bilang tidak. Sama sekali tidak. Nah, disinilah timbul konflik, timbul perbedaan di antara orang Kristen. Dan ada yang merasa bahwa perbuatan tetap perlu dan penting bagi syarat keselamatan dalam iman Kristen. Padahal keselamatan itu bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Oke, demikian penjelasan saya mengenai kenapa kok kita tidak bisa dibenarkan melalui perbuatan. Kenapa harus melalui iman? Nah, sekarang step berikutnya, iman. Iman sendiri saya sudah jelaskan kan, iman itu adalah percaya kepada Sang Juru Selamat. Bahwa Sang Juru Selamatlah yang sudah mati, menebus dosa-dosa saya dengan sempurna, ya, menggantikan saya yang seharusnya saya yang binasa, tapi Kristus yang mengalami musibah yang besar ini. Nah, itu semua saya sudah jelaskan bahwa semua itu karena karya Kristus di kayu salib sebagai korban yang sempurna dan tak bercacat. Ya, jadi dalam hal ini saudara dan saya memang benar-benar menerima anugerah. Itu yang namanya disebut dengan amazing grace. Anugerah. Karena itu bukan karena perbuatan baik kita atau hasil usaha kita, hasil kerja keras kita. Tidak, itu semata-mata anugerah belas kasihan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan kepada saudara dan saya yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mampu. Nah, ini penekanan bahwa kita ini orang berdosa, kita ini orang tidak layak, kita ini patut dihukum, kita ini tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Dan semuanya karena anugerah Allah, itulah yang membuka pikiran Anda dan saya, sehingga kita juga mengaminkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya diselamatkan bukan melalui perbuatan baik, tapi hanya karena melalui iman. Ya, bersyukur ya. Ini ada orang yang bilang, kok gampang sekali boleh selamat. Orang Kristen ini menggampangkan keselamatan. Waduh, itu kata-kata yang juga ngawur. Kita bukannya menggampangkan. Ini adalah ajaran Alkitab, bukan kita merekayasa jalur orang Kristen yang demikian sulit itu menjadi gampang. Enggak. Bukan kita mau menggampangkan, tetapi Alkitab yang menyatakan kebenaran, dan itu bukan gampang. Itu sesuatu yang sangat mahal, karya terbesar dari Allah Tritunggal. Makanya dikatakan musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut. Itu karya terakhir dan karya terbesar mengalahkan maut. Luar biasa sekali dan sangat-sangat saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara dan saya hopeless, tidak ada harapan sama sekali untuk bisa datang pada keselamatan. Karena tidak ada korban yang menggantikan Anda dan saya. Ya, bersyukur untuk kebenaran-kebenaran ini yang saudara dan saya mungkin juga masih ada yang belum memahami kebenaran ini ya. Oke, saya tidak berlama-lama lagi dan saya mau beri kesempatan kepada Anda untuk bertanya ya. Kalau ada yang tidak jelas silakan. Baik. Saya Pak mau bertanya. Ya, Bu Tripi, silakan. Saya pernah mengikuti
apa itu semacam bukan KKR ya, semacam bukan seminar ya, pertemuan tuh dengan hamba Tuhan, jadi penginjil. Kemudian beliau mengatakan saya ini sebagai bisa digambarkan sebagai anjingnya Tuhan Yesus, dia mengatakan begitu. Terus dia ekstrimnya dia mengatakan begini, seandainya Tuhan Yesus itu menghendaki saya harus masuk neraka atas kehendak Tuhan Yesus, saya ya taat dan taat setia, karena yang menganugerahi itu Tuhan Yesus. Demikian Bapak yang diutarakan oleh penginjil itu. Menurut Bapak Andi Halim bagaimana? Ya, itu juga pernah saya katakan kok. Kalau orang itu dalam imannya betul-betul menghayati karya Allah yang luar biasa, hikmat Allah yang luar biasa, keputusan Allah yang luar biasa, tidak pernah salah keputusan Allah. Lalu akhirnya Allah dalam keputusannya itu menetapkan kita masuk neraka. Itu pun saya percaya itu yang terbaik bagi saya. Tapi ada tapinya, itu tidak mungkin terjadi bagi orang-orang pilihan Allah yang sudah diselamatkan, yang sudah dilahirkan kembali, yang terus-menerus mengalami proses pengudusan, progressive sanctification, itu tidak mungkin terjadi. Ya, kenapa tidak mungkin terjadi? Ya karena saudara dan saya sudah bisa berpikir yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Dengan disadarkan, dicelikkan, diinsyafkan. Ini bukti betul-betul Allah berkarya dalam hidup saudara dan saya. Meskipun kita masih orang berdosa yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi Allah sudah memberikan karya yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Ya, karena itu saya selalu bolak-balikan bilang, bukti kasih Allah itu bukan kita dapat kado-kado seperti mobil baru, rumah baru, ya pakaian baru, sepatu baru, itu bukan kadonya Allah. Kado satu-satunya Allah adalah saudara dan saya boleh diselamatkan oleh karya Kristus. Kita boleh didamaikan dengan Allah. Ya, dengan jalan pendamaian melalui Kristus. Itulah namanya betul-betul jadi orang yang sudah disadarkan dan diinsyafkan akan dosa-dosanya, tidak mungkin justru dibinasakan oleh Allah. Karena orang bisa sadar dan diinsyafkan karena dosa-dosanya, ya karena orang itu sudah dicelikan mata rohaninya, disadarkan dan dilahirkan kembali. Ya, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak akan sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Demikian Bu Tripi, jadi ya kelihatannya bagus kata-kata itu untuk orang itu mengakui bahwa Allah itu memang mutlak berdaulat dalam hidup kita, tetapi kita yang sudah disadarkan dan diinsyafkan bahwa betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah, itu karena Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan bagi kita dengan menyadarkan bahwa aku itu nggak layak. Aku itu nggak pantas di hadapan Tuhan, dan semua karena anugerahnya. Ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin itu orang-orang yang disadarkan akan dosanya kemudian dipersiapkan Allah untuk masuk neraka, karena orang yang masuk neraka justru orang yang nggak menyadari dosa-dosanya. Orang yang selalu merasa dirinya baik, orang yang merasa dirinya berjasa, orang yang merasa dirinya begitu rohaninya,
Padahal dia orang yang sama sekali tidak layak. Oke, itu dari saya. Mungkin Pak, mau nanya Pak. Ya, terima Silakan, kasih Pak Bu Pendeta. Rani. Mau nanya Pak. Ini yang maksudnya Ibu Tripi ya tadi yang nanya ya. Maksudnya yang itu kali ya Pak. Yang pertama yang kita kan dari pertama ada yang dikasih anugerah, ada yang tidak gitu loh. Ya kan? Itu kan pilihan. Bukan itu maksudnya Pak. Orang pilihan dan orang yang bukan pilihan. Ya, Maksudnya maksudnya itu begitu kan? ceritanya tadi ada pendeta yang bilang kalau Tuhan tuh sudah ngambil keputusan bahwa saya akan ditetapkan masuk neraka, ya itulah yang juga tetap terbaik buat saya. Iya. Jadi kita rela masuk neraka itu pun rela. Ya memang di satu sisi saya bilang itu benar bahwa kalau kita percaya bahwa kedaulatan Allah dan rancangan itu tidak mungkin salah. Kalau Tuhan sudah menetapkan saya masuk neraka, ya itu yang terbaik buat saya memang. Tapi ada tapinya, orang yang disadarkan dan diinsyafkan Allah bahwa dirinya begitu tidak layaknya, justru orang itu sedang dipersiapkan untuk keselamatan. Ya, karena orang yang akan binasa itu tidak pernah merasa dirinya berdosa atau dirinya kurang layak atau apa. Malah dia merasa dirinya begitu saleh, dirinya begitu layak masuk surga karena prestasi-prestasi rohaninya. Ya, dia bangga dia bisa masuk surga. Nah, itu orang yang takabur. Tapi orang yang justru dipersiapkan Tuhan masuk surga justru menyadari ketidaklayakannya. Justru menyadari akan segala kelemahan dan kekurangannya. Oke, demikian saya boleh sampaikan. Pagi Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Theodor. Selamat pagi. Ya, pagi Pak Andi. Saya juga meneruskan Ibu Lani dan Ibu Tripi. Pak, sepertinya itu ilustrasi anjingnya Yesus itu menurut Bapak gimana Pak ya? Kan banyak ilustrasi yang lain Pak, misalkan pakai orang kaya dan Lazarus gitu. Kenapa ngambilnya ilustrasi itu gitu Pak? Apa itu tidak membahayakan pendengarnya atau mungkin menimbulkan multitafsir? Ya, saya kepikiran itu aja sih Pak. Ya. Oke. Menurut saya anjing itu sifatnya setia, Pak. Ya, justru Alkitab itu menggambarkan anjing itu yang negatif. Ya. Bukan yang ditonjolkan bukan kesetiaan anjing, tapi hal yang negatif dinilai sebagai anjing. Jadi begini kalau lihat konteksnya Pak Theodor, kenapa Tuhan Yesus pakai ilustrasi anjing? Karena waktu itu Tuhan Yesus sedang membandingkan orang Israel dan yang bukan Israel. Orang umat pilihan dan bukan umat pilihan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan Sirofenisia, tidak patut memberikan roti kepada anjing yang disediakan bagi anak-anak tuannya. Jadi seorang bos atau seorang tuan itu menyediakan roti itu ya bagi anak-anaknya, tidak bagi anjing-anjingnya. Kalau anjing-anjingnya itu nggak layak tuh dapat roti yang disediakan bagi anak-anaknya. Nah, itu perempuan itu dianggap anjing. Apakah itu penghinaan, merendahkan, dan mungkin juga membeda-bedakan etnis ya seperti Sara dan sebagainya. Nah, itu kalau kita lihat konteksnya tidak demikian. Konteksnya itu memang Tuhan Yesus mau menunjukkan yang pertama, Israel itu memang yang bangsa pilihan.
Yang bukan Israel bukan bangsa pilihan. Artinya Israel sebagai bangsa pilihan itu prioritas. Prioritas pekerjaan Allah dalam perjanjian lama adalah Israel. Dan itu tidak dipungkiri, Allah memang mengutamakan, sangat-sangat mengutamakan Israel. Bagaimana juga Israel yang dari Mesir menuju ke Kanaan, dan bagaimana riwayat bangsa Israel di Kanaan, itu juga tangan Tuhan sangat nyata dalam mendidik bangsa ini. Tapi kemudian muncullah cerita bahwa ada seorang perempuan Sirofenisia, perempuan kafir, ya, yang kemudian minta anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus bilang terusan tidak patut memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak lalu diserahkan kepada anjing, itu tidak patut. Artinya lalu Tuhan Yesus memang melanjutkan, aku hanya mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang fokus daripada pelayanan yang diutamakan oleh Kristus itu pada peralihan antara perjanjian lama perjanjian baru itu adalah fokusnya adalah penggenapan janji Allah kepada umat Israel. Sedangkan orang-orang yang di luar Israel, kamu tidak, istilahnya jangan cawe-cawe lah, atau jangan kamu merasa kamu juga punya hak. Kamu tidak punya hak untuk itu. Ini pada perbatasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi setelah masa perjanjian baru, Roh Kudus turun, hari Pentakosta itu semua sudah dihapus. Pada zaman saudara dan saya sekarang itu tidak ada lagi kafir dan non kafir. Tidak ada lagi halal dan non halal. Semua halal. Nah, itulah yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Oke, demikian. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada ya. Ya. Oke, kita lanjutkan aja bahan kita. Ya, sini yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana ayat-ayat ini berbicara kepada jemaat Korintus ya. Dan juga dari surat 1 Yohanes kita bisa melihat bahwa orang yang menolak karya Kristus itu sama dengan orang yang menjadikan Allah sebagai pendusta. Ya, kita revise kembali ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10. Ini. Nah, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya, saya lanjut terus, supaya jelas, ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki
hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oke, jadi ini berkaitan dengan kita percaya kepada karya Kristus. Kalau kita tidak percaya, kita membuat dia menjadi pendusta. Dan kesaksiannya itu tidak benar. Ya, jadi orang, jangan saudara pikir orang itu bisa dalam kondisi aman. Saya mau netral aja. Atau ya saya kan tidak harus percaya kan sama anak tunggal Allah. Saya mau percaya kepada jalan yang lain. Nah, sikap tidak mau percaya kepada kesaksian anak yang tunggal ini, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal, dan tidak mau percaya itu sama dengan menghina Allah. Sama dengan merendahkan Allah. Sama dengan melecehkan karya Kristus di kayu salib. Wah, ini agak ngeri ini sebetulnya. Karena seringkali kita anggap, ya orang nggak percaya itu pun haknya dia. Dan dia mau netral-netral juga haknya dia. Ini bukan netral. Ini mau percaya apa nggak percaya. Ini mau Anda menerima Allah atau menolak Allah. Ini Anda mengaku bahwa kesaksian Allah itu benar atau Anda menganggap kesaksian Allah itu palsu. Wah, ini berat ini. Jadi sebetulnya kalau misalnya tawaran itu adalah ayo saudara-saudara, siapa yang mau saya yang mau dengar dengar dongeng-dongeng saya. Saudara mau dengar, mau enggak dengar, tidak ada risiko apa-apa. Karena itu cuma dongeng. Tapi ini tawarannya adalah bukan dongeng. Ini tawarannya. Saudara-saudara, ini ada berita datang dari Allah. Dan berita datang dari Allah itu adalah bahwa Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, sudah berkorban mati untuk saudara dan saya. Dan kalau saudara mau percaya, saudara akan diselamatkan. Lalu kita, itu saya enggak harus kan, saya ya enggak harus percaya kan. Jadi saya, ya mohon maaf, saya enggak percaya. Nah, begitu orang langsung membuat suatu keputusan, tidak percaya itu sama dengan sudah menolak seluruh karya penebusan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan justru itu adalah pusat daripada seluruh karya Allah yang terbesar, sangat-sangat terbesar. Jadi kalau saudara biarin aja, saudara tidak peduli dengan karya Allah, itu sama dengan saudara menghina karya Kristus yang begitu mahal harganya. Tapi ya kembali lagi, orang sampai menolak karya Kristus itu karena dia memang tidak mampu menerimanya. Karena mata rohaninya buta dan tidak bisa melihat kebenaran yang sejati yang datang
datang dari Allah. Manusia ingin membuat jalannya sendiri, dengan logikanya sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Tapi sekarang Allah membuat jalan. Lalu orang-orang tidak percaya. Sorry, saya tidak percaya kepada jalanmu Tuhan. Itu sama dengan Anda menghina. Sama dengan Anda menolak dan melawan Allah. Sama dengan Anda berarti menganggap bahwa Allah itu adalah pendusta. Luar biasa sekali ya. Jadi tawaran Allah itu tidak membuat orang bisa netral. Tidak bisa. Kalau saya menawarkan Anda, ayo datang ke Surabaya yuk. Nanti kita bisa jalan-jalan ke mall dan bisa kuliner dan sebagainya. Anda mau terima atau Anda mau tolak tawaran saya, itu tidak ada beresiko yang berat bagi Anda. Kalau Anda menolak tawaran saya, Anda akan mati. Tidak akan mati. Saudara tidak jalan-jalan ke mall pun tidak akan mati. Tapi kalau tawarannya adalah anak Allah, Yesus Kristus yang sudah menebus dosa umat manusia, lalu itu ditolak, itu sama dengan saya mengambil keputusan untuk saya masuk pada kebinasaan. Dan itu suatu yang berat sekali. Oke, demikian. Jadi itu sudah tuntas. Saya jelaskan yang pertanyaan 61 ya. Kok 61? Oh ya benar, 61. Pak Andi, saya mau tanya, Pak. Silakan, Deviana. Andi tadi kan bilang orang yang menolak Tuhan Yesus itu ya tidak akan binasa ya. Itu bedanya apa ya kalau memang mereka sudah ditetapkan untuk bukan orang pilihan ya, Pak? Antara menolak dan bukan orang pilihan itu loh, Pak. Berarti memang bukan orang pilihan ya, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kalau orang itu menolak, kita tidak bisa langsung memvonis bahwa mereka bukan orang pilihan. Karena apa? Karena belum sampai pada detik terakhir dari hidupnya. Kita belum tahu. Mungkin hari ini menolak. Mungkin bulan depan menerima. Mungkin hari ini menolak. Mungkin 5 tahun lagi baru terima. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Karena keselamatan itu bukan karena usahaku, perbuatanku, kebaikanku. Bukan. Itu semua karena belas kasihan. Tapi belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan kita itu membuat saudara dan saya untuk terus bertumbuh dalam kebenaran dan kebenaran. Jadi bukan semata-mata ini anugerah lalu saya tetap rusak-rusakan, hidup saya tetap kacau balau. Ya saya memilih jalan saya sendiri dan sebagainya. Oh tidak. Saya percaya keselamatan yang sejati itu akan menuntun Anda dan saya bertumbuh, berbuah, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, lebih mengerti dan mendalami firman dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah tanda-tanda keselamatan. Ya, saya harap ini boleh jadi berkat. Ya, jadi ya. Jadi kita nggak tahu kalau orang nolak itu, kita nggak tahu ini orang ditetapkan selamat atau enggak. Tetap tidak tahu karena belum sampai final. Ya, sampai final pun juga tetap kita nggak tahu karena bisa-bisa dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi secara pribadi dan tidak bisa ngomong lagi karena sudah mau mati.
tidak sempat untuk bicara dan tidak sempat untuk mengatakan saya sudah terima Yesus. Jadi itu pun juga tidak ada yang tahu, Kak, karena tidak diungkapkan. Ya, jadi tidak usah menghakimi lah orang ini pilihan atau nggak pilihan. I don't know. Ya, itu bukan bagian kita untuk menghakimi mereka. Iya Pak. Pak Ya. Andi. Kami pernah gini Pak. Kita dengan teman, ya kan? Biasa ke rumah sakit mendoakan. Nah, ini ada orang Kristen. Ini banyak orang Kristen, Pak. Kristen, tapi tetap kita injili untuk kekuatan iman di dalam Kristus. Maksudnya sampai mati pun dia percaya dengan kesakitan, dengan kesusahan, ya kan. Tapi mereka kan dengan pandangan yang seperti kita manusia itu kan pandangan, oh gue begini kalau percaya Tuhan gitu. Nah, ini suatu saat saya tuh penginjilan berdua dengan teman saya yang udah tinggi rohaninya juga. Dia sampai nggak bisa tidur, dia mendoakan. Saya bilang gini ya, ini benar nggak? Saya juga nggak tahu ya Pak. Lu pikirin orang ya, dia selamat apa nggak selamat? Itu kan pekerjaan Tuhan Yesus dan orangnya itu gimana? Kita udah beritakan, ya kan? Nah kalau setiap orang seperti kamu nggak bisa tidur, nah, pendeta juga semuanya nggak bisa tidur dong ya. Lihat jemaatnya yang begitu banyak, saya bilang gitu ya. Kalau saya sih tidur aja, kita doakan supaya dia bertobat sungguh-sungguh. Karena apa Pak? Mereka semua yang orang sakit berat apalagi mau mati, kan banyak dari agama-agama itu kan datang untuk agama Kristen, agama Islam, agama apa, datang dan dia semuanya input, oh iya semuanya baik, benar semuanya baik, gitu loh. Nah, saya berprinsip yang penting kita sudah memberitakan Injil, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Orang pilihan atau tidak, kadang-kadang juga kita bingung, aduh kita tuh sulit banget deh, benar-benar kesian gitu loh Pak. Ya, nah tapi teman saya nggak bisa tidur. Ya, oke. Gitu loh Pak. Maksudnya. Baik. Saya tuh kadang-kadang orangnya kan nggak sabaran. Ya, jadi memang kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Bukan sampai membawa, bukan kita yang jadi juru selamatnya ya. Kita hanya pemberita jalan keselamatan. Tapi nanti dia bagaimana hidupnya, dia apakah nanti akan diselamatkan Tuhan atau tidak, itu memang bukan wewenang kita. Kita serahkan saja sama Tuhan, kita doakan, dan ya, kita juga jangan sampai terus kepikiran banget sampai nggak bisa tidur dan sebagainya. Nanti kita sendiri yang sakit malah nggak bisa pelayanan ya. Jadi menurut saya ya sebatas yang memang itu wewenang kita kerjakan. Yang di luar wewenang kita serahkan pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk merubah hatinya. Tanpa Tuhan merubah hatinya, ya dia tetap keras. Dan tetap menolak akan jalan Tuhan. Karena dia ya buta rohani. Orang yang buta rohani ya selalu pasti menolak jalan Tuhan. Oke teman-teman, ini sudah jam 10:05. Jadi Andi, Pak, saya masih boleh Pak? Oh iya, kenapa Pak Theodor? Andi, saya bukan mau bertanya Pak, saya mau menanggapi aja dari sisi pengajaran. Di tempat kami itu ada pengajaran begini Pak, secara umum manusia sudah menolak Allah dalam kejatuhan dosa. Tetapi secara nasional yang menolak Allah itu orang Yahudi. Jadi ada pembedaan Pak, secara umum itu global, secara nasional itu khusus Yahudi yang menolak Allah gitu, menolak Yesus ya maksudnya. Ya itu aja Pak, makasih Pak. Ya baik. Ya orang Yahudi memang menolak Kristus yang datang untuk orang Yahudi. Tapi yang sekarang namanya Yahudi yang benar adalah Yahudi secara rohani, yaitu gerejanya.
sunat yang benar juga sunat rohani, yaitu orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Sebetulnya saya juga nggak terlalu mau menekankan bahwa Yahudi itu bangsa yang memang kurang ajar, menolak Allah dan sebagainya. Yang menolak Allah itu bukan Yahudi aja. Semua bangsa itu menolak Allah. Semua bangsa itu menolak Allah. Orang sampai bisa mau terima jalan Tuhan itu bukan karena dia etnis apa atau etnis apa. Yang orang sampai mau menerima jalan Tuhan itu karena Tuhan sudah melahirkan dia kembali. Tuhan sudah memulihkan dia, Tuhan sudah membuka mata rohaninya sehingga tercelik oleh Roh Kudus dan mau hidup dalam kebenaran yang sejati. Oke, demikian kebenaran sudah kita pelajari bersama dan nanti kita ketemu nanti malam dalam acara Q&A melanjutkan tentang kesembuhan, mujizat kesembuhan ya ilahi, signifikansi mujizat kesembuhan ilahi bagi orang percaya. Tuhan memberkati kita semua dan amin. Ya, makasih. Ya, Makasih. kita akan tutup dalam doa. Ya, saya minta Ibu Lani ya bisa pimpin kita dalam doa. Silakan Bu Lani. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang besar kepada kami semuanya. Engkau telah membimbing kami dari hari ke hari, tidak meninggalkan firman-Mu dan tidak jauh dari firman-Mu. Tiap hari kami menyelidiki firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampunilah ya Tuhan segala dosa-dosa kami yang tak layak kami lakukan. Baik kami sebagai manusia yang tunduk kepadamu maupun yang tidak tunduk kepadamu, Engkaulah yang mempertobatkan ya Tuhan. Kami hanya manusia biasa ya Tuhan, kami yang tak layak tetapi Engkau telah layakkan. Ya Tuhan, pimpinlah hamba-hamba Tuhan kami yang mengajar kami dan menginsyafkan kami untuk selalu bersandar kepadamu. Dan berkati juga untuk jemaat-Mu dan teman-teman kami semuanya, sehingga kami bisa bertumbuh dari hari ke hari untuk pertumbuhan iman dan untuk melakukan. Bukan hanya kami mendengar saja, tetapi kami akan beritakan dan akan menyiarkan berita yang begitu indah dan begitu kekekalan bagi setiap umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin.